Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 59 ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama hidup di dunia ini sebagai orang Kristen, kita masih diperhadapkan pada kesukaran dan persoalan. Menjadi pengikut Kristus tidak serta-merta bebas atau secara otomatis terhindar dari persoalan dan masalah. Kita harus menghadapinya. Ada orang yang tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan yang syarat dengan persoalan. Namun ada yang hidup dalam kegagalan demi kegagalan. Mereka mampu bertahan karena masih memiliki pengharapan dan hidup di dalam doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Pemazmur berkata, "Aku mau menyanyikan kekuatanmu dan bersorak-sorai karena kasih setiamu." Artinya, ada hubungan karib dalam doa. Ada hubungan intim dengan Tuhan dalam ucapan syukur atas kasih setianya. Inilah kunci kekuatan bagi orang yang berada dalam Kristus, yang masih berhubungan dengan Tuhan sebagai kota benteng dan tempat pelarian pada waktu kesesakan. Dengan bersedia menyanyikan kekuatan dan bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan, hidup dalam kekhawatiran, keputusasaan dan kepedihan akan menjauh. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang dan tempat curahan hati bagi orang lain. Hidup akan berubah dan menjadi berkat. Perkataan dan sikap kita akan menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk memenangkan mereka yang tidak berpengharapan. Bila dalam menghadapi permasalahan hidup, siapakah yang kita andalkan yang menjadi kekuatan kita? Pemazmur berkata bahwa ia akan menyanyikan kekuatan Tuhan pada waktu pagi. Artinya, begitu fajar terbit, dia mencari Tuhan tempat kekuatannya. Dia melakukannya karena kasih setia Tuhan dalam hidupnya yang telah menjadi kota benteng, tempat pelariannya dalam kesesakan. Allah selalu membuka tangannya untuk melindungi dan menolong kita. Raja Salomo menulis, "Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Pengkhotbah 3 ayat 1. Perkataan ini berlaku bagi kita semua dalam segala hal dan keadaan. Begitu juga dalam kehidupan doa. Selagi ada kesempatan dan waktu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Supaya kita menang atas segala pergumulan, tetap tegak berdiri di atas badai dan gelombang kehidupan. Jalan satu-satunya adalah harus memiliki kehidupan doa. Berdoa harus menjadi bagian yang tetap dalam keseharian hidup kita. Oleh karena itu, sediakanlah waktu yang tetap untuk setiap hari berdoa. Jangan sekali-kali menundanya. Tuhan bersedia ditemui kapanpun kita menyediakan waktu bersekutu dengannya. Bisa pada pagi hari sebelum matahari menyingsing, saat suasana masih sunyi senyap, belum ada kesibukan, belum terdengar keributan. Ketika banyak orang masih tidur, kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Pagi-pagi benar adalah bagian yang pertama dari hari yang akan kita lalui, yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Daud. "Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu." Mazmur 5 ayat 4. Dalam kesusahannya, ia tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan bertindak dengan tegas dan keras. Dan karenanya, pemazmur bersyukur dan menyanyikan kekuatan Allah.
Rasa aman tidak terletak pada perlindungan manusia, tetapi di dalam Allah. Kitab Mazmur yang menuliskan pengalaman Daud saat dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya mengajak kita agar berlindung di dalam Tuhan. Dalam doanya, sewaktu meminta pertolongan, ia memusatkan harapannya di dalam Tuhan. Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Allah tidak pernah berjanji untuk menjauhkan kita dari kesulitan dan ancaman fisik, tetapi Dia berjanji untuk menjadi tempat perlindungan kita dalam segala keadaan. Di dalam Dia, kita menemukan rasa aman yang sejati. Tidak ada seorang pun yang bernapas di muka bumi ini yang tidak luput dari kesesakan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat pemeliharaan kasih-Mu. Kami menyanyikan kekuatan-Mu. Kami bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi tempat perlindungan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhanlah yang memberangkatkan kami untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Sertai kami Tuhan dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.